Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 12. Tasya sanjanayang harsham kuru radha pitamaha singhanadam vinadyoche sangkam dadmo pratapavan. Terjemahannya, kegembiraan Duryodhana bertambah besar ketika kakek tertua dinasti Kuru yang gagah perkasa meniup sangkakalanya dengan keras bagaikan suara singa mengaum. Pemirsa sekalian, Duryodhana sekarang sangat harsem, sangat berbahagia luar biasa dia. Kenapa? Karena Kuru Redha Pitamaha, kakek yang tertua di dinasti Kuru itu, yaitu kakek Bhisma, meniup sangkakalanya. Meniup sangkakalanya yang sakti juga. Dan suara dari sangkakalanya Bhisma itu disebutkan di sini singhanadam, bagaikan singa mengaum di hutan. Ketika singa mengaum di hutan, apa yang terjadi? Seluruh binatang-binatang di hutan pada berhamburan, berlarian, ketakutan. Begitu juga kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan yang meluap-luap dari harsamnya Duryodhana ini adalah ketika sangka hebat kakek Bhisma dibunyikan, bagaikan bunyi yang menggetarkan, menggelegar, menakutkan semua musuh. Itu yang menyebabkan Duryodhana sangat berbangga dan berharga. Harsam. Jadi pada peperangan zaman dahulu, semua alat-alat peperangan itu sebenarnya dihidupkan terlebih dahulu di Pasupati. Jadi sangka, panah, semua itu semuanya dihidupkan dan dikendalikan dengan mantram. Bhisma pun meniup sangkakalanya itu dengan mantram sehingga hati musuh itu pada menciut. Pemirsa sekalian, semoga semua berbahagia. Sarwe sukhinah bhavantu. Om Swastiastu. Kita sekarang membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 13. Tatah sangkhascha bhiryascha panavanaka gumukha sahaseva vyahanyante sasabdastu mulubhavat. Terjemahannya, sesudah itu tiba-tiba semua sangkakala, gendang, bedog, dan trompet dibunyikan sekaligus sehingga suaranya menjadi sangat menggemparkan. Pemirsa sekalian, setelah tadi kakek Bhisma meniup sangkakala saktinya yang menggetarkan hati para musuh, sekarang ini semua trompet, bedog, kendang semua dibunyikan bersamaan. Sabdanya, bunyinya, suara yang ditimbulkannya itu menggetarkan, menakutkan para musuh. Sangka atau sangkakala itu, panah-panah, bedog, semua itu tidak sembarang, semua sudah di Pasupati dan dibunyikan sekaligus di sini. Itu tujuan Duryodhana itu adalah supaya musuh tidak jadi berperang karena sudah takut duluan, dan ini yang membuat dia sangat berbahagia. Jadi kadang-kadang jika orang berperang, kadang-kadang orang perlu menggertak, kadang-kadang orang perlu memperlihatkan kemampuannya sedikit sehingga musuh tidak jadi berperang. Ini juga kita bisa pelajari dari Duryodhana. Teknik Duryodhana adalah sebelum berperang
musuh itu sudah lari terbirit-birit. Itu yang diinginkan oleh Duryodhana, sang Suyodhana, orang yang ahli dalam segala bidang. Jika kita menghadapi masalah atau ada musuh yang ingin mengganggu kita, perlu sekali kita belajar dari tekniknya Duryodhana ini. Bila perlu supaya sebelum berperang musuh itu sudah kocar-kacir. Semoga semua berbahagia. Sarwe sukhina bhavantu. Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 14. Tatah svetar hayir yukte mahati shandane sthito madhava pandavascaiva divya sankha pradadmatu. Terjemahannya, di pihak lain, berdiri di atas kereta gagah yang ditarik oleh kuda-kuda berwarna putih, Krishna dan Arjuna juga membunyikan sangkakala saktinya. Pemirsa sekalian, Duryodhana sekarang menyebutkan tatah. Tatah artinya sekarang di pihak musuh. Jadi tadi setelah menyebutkan di pihak pasukannya, sekarang menyebutkan di pihak pasukan musuh. Tatah sekarang ini di Swetahaya, di atas kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang berwarna putih, Madhava yang selalu senyum dan berkata-kata manis, menarik, penuh makna, penuh kebenaran, Krishna, dan Arjuna lalu membunyikan sangkakalanya. Itu narasi penjelasan dari Duryodhana kepada gurunya Drona Acarya. Jadi di sini Duryodhana memberikan penekanan kepada Krishna yang Madhava. Madhava itu artinya Krishna yang selalu manis, menarik, entah kata-katanya, entah lirikannya, entah bahkan kalau Krishna marah pun selalu penuh dengan manis dan penuh dengan kebenaran. Jadi Duryodhana menjelaskan kepada gurunya, itu yang selalu dalam kebenaran, yang selalu dalam manis menarik, membunyikan sangkakalanya sekarang bersama Arjuna. Semoga semua berbahagia. Sarwe sukhina bhavantu. Om Swastiastu. Kita membaca Bhagavad Gita bab 1 sloka 15. Pancajanam Hrisikesho Devadattam Dhananjaya Paundram Dadmo Mahasangham Bhima Karma Vrekodara. Terjemahannya, Sri Krishna meniup sangkakala bernama Pancajanya. Arjuna meniup sangkakala bernama Devadatta. Bhima yang sangat kuat melakukan pekerjaan berat-berat meniup sangkakala hebatnya bernama Paundra. Para pemirsa sekalian, di dalam sloka ini disebutkan bahwa sangkakala kalau dalam bahasa Indonesia, sangkakala yang ditiup oleh Krishna namanya Pancajanya, yang ditiup oleh Arjuna namanya Devadatta, dan Paundra itu mahasangkanya Bhima. Ketiga sangkakala ini, khususnya sangkakalanya Krishna Pancajanya, itu adalah sangkakala yang tidak sembarang, maha hebat, yang sekali ditiup roh-roh halus, black magic itu langsung berhamburan hilang.
itu kekuatan dari Pancajanya dan juga kekuatan dari Dewa Data dan Faundra memiliki kekuatan yang sama. Tapi khususnya Pancajanya itu adalah sangka yang sangat hebat yang langsung menggetarkan, menciutkan nyali musuh selain jika ada kekuatan-kekuatan black magic itu dihancurkan oleh sangkakala itu. Jadi Duryodhana di sini melihat ternyata di pihak musuh itu sangkakala yang dibunyikan adalah sangkakala yang mereka tidak miliki. Para pemirsa sekalian, Sarwe Sukena Bhavantu, semoga semua berbahagia.